Salam sejahtera yang menyertai hidup kita sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian hikmat bagi kami untuk dapat memahami firman-Mu saat ini. Berfirmanlah bagi kami semua, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini, Selasa 30 Desember 2025, tertulis dalam Titus 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih, ada dua hal yang hendak kita pahami dalam firman Tuhan hari ini, di mana kemurahan Allah dan kasih-Nya merupakan satu motivasi Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita. Oleh sebab itu dikatakan dalam ayat hari ini, fakta daripada kemurahan dan kasih-Nya kepada hidup manusia itu Dia nyatakan dalam dirinya sendiri, di mana Yesus telah mati di kayu salib, dan disinilah kita melihat bagaimana kasih-Nya yang menjadi satu rahmat ataupun kemurahan Tuhan bagi hidup kita, sehingga apa yang Dia lakukan dalam hidup kita semata-mata bukan oleh karena pertimbangan dari perbuatan baik yang telah kita lakukan, atau segala sesuatu yang telah kita perlihatkan kepada Tuhan, tetapi semata-mata adalah karena kemurahan Allah dan kasih-Nya dalam hidup kita. Dan selain itu juga, Tuhan juga setelah memberikan keselamatan ataupun jaminan daripada kehidupan yang daripada Tuhan kepada hidup kita, Dia juga memberikan yang disebut dengan penyertaan melalui Roh Kudus, sehingga kita dapat dikuatkan untuk melakukan, memegang, dan menghargai yang disebut keselamatan Tuhan melalui kuasa daripada Roh Kudus. Nah, untuk itulah saudara-saudara, di dalam ayat hari ini hendak mengatakan bahwasanya marilah kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita selalu mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, supaya apa yang diberikan oleh Tuhan atau yang dikaruniakan oleh Tuhan karena kasih-Nya itu sungguh-sungguh akan terus hidup di dalam kehidupan kita dan selalu memberikan makna yang berkat dalam hidup kita, atau disebut kasih yang selalu menyelamatkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu ya saudara-saudara yang kekasih, melalui kesungguhan kita bersekutu kepada Tuhan dan penyerahan diri kepada Tuhan, bahkan kita selalu mencoba untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan, disitulah kita dapat merasakan bagaimana keselamatan Tuhan itu sungguh-sungguh hidup dan berakar dan berkembang berbuah dalam hidup kita. Tanpa kesungguhan kita untuk selalu menyerahkan diri kepada Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan mencoba untuk melakukan firman Tuhan, maka kita tidak akan memperoleh makna daripada keselamatan Tuhan yang hadir dan yang telah dikaruniakan Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara-saudara kekasih, ketika Tuhan telah memberikan kemurahan dan kasih-Nya bagi hidup kita, marilah kita lakukan apa yang diberikan Tuhan bagi hidup kita untuk kita jalani di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memperoleh yaitu hikmat dan sukacita dan berkat bagi diri kita dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus Kristus, kita selalu mengandalkan Dia sebagai juru selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Biarlah kami sungguh-sungguh ya Tuhan menghargai, menghormati, dan mensyukuri dalam segala sesuatu akan kemurahan dan kasih Tuhan, keselamatan Tuhan dalam hidup kami.
Sejauh itu juga ya Tuhan, bila kami melakukan dan meneladani apa yang telah Kau lakukan di dalam hidup manusia melalui sikap kasih, kemurahan dari hidup kami terhadap orang lain. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.